Persiapan di Firdaus Fatimah Zahra mengucap kata-kata yang kasar maupun menyinggung perasaan temannya. Nah, barusan sebelum kita berniat, kita dianjurkan, disunahkan, ya. Tetapi kalau kita sudah berniat, maka jaga larangan-larangan itu. Kalau kita melanggarnya, otomatis kita kena bayar dam. Ya. Sampai kapan kita menjaganya, Ibu Bapak? Sampai nanti kita tahallul. Ya. Nah, jadi mari kita berniat dulu di Bandara King Abdul Aziz ini. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nawaitu umratan. Wa ahramtu biha. Lillahi ta'ala. Saya berniat umroh beserta ihramnya. Lillahi ta'ala. Alhamdulillah kita sudah berniat umroh. Mudah-mudahan niat Ibu Bapak tadi didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi kita sudah berniat sekarang Ibu Bapak. Jadi jaga larangan-larangan ihram tersebut. Tidak boleh memotong kuku, tidak boleh memakai wangi-wangian, ya, sampai nanti kita tahallul. Nah, jadi sekarang silahkan berdiri dulu. Kita akan menuju ke kota Mekah Al-Mukarramah. Ya. Jadi seperti inilah replika Bandara King Abdul Aziz. Siaran langsung sih kembali lagi. Berada di parkiran. Nggih. Kita sedang parkir di sebelah kanan. Jadi silakan naik bis dulu Ibu Bapak. Kita akan menuju ke kota Mekah Al-Mukarramah. Insyaallah dalam tempuh 1 jam, ya, 1 jam lebih kurangnya dari kota Jeddah ke kota Mekah. Nah, barusan kita sudah menghayal naik pesawat, sekarang lagi kita akan menghayal naik bis, ya. Ayo. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah, sekarang ini kita sudah sampai di kota Mekah di Bapak. Alhamdulillah dengan selamat di Bapak. Jadi kita turun dari bis dulu, ya. Kita turun dari bis. Nah, jadi sebelah kanan kita inilah replika hotel kita yang berada di kota Mekah di Bapak, ya. Jadi sekarang kita beristirahat dulu di dalam bis, ya. Menghayal dulu, ya. Nah, kita makan, ya. Makan, istirahat dulu, ya. Nah, jadi sebelum kita menuju ke Masjidil Haram, ingat-ingat berwudu dulu Ibu Bapak, ya. Soalnya mengerjakan rukun umroh yang kedua, yaitu tawaf harus ada wudunya. Nah, jadi sekarang semuanya sudah berwudu, mari kita menuju ke Masjidil Haram, ya. Ayo. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. La syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik.
لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك oh niki إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك الناس إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك Kita sudah sampai di depan pintu Masjidil Haram. Kita tunggu dulu di masjid. Nah, jadi sebelum kita masuk ke Masjidil Haram, Bapak, kita harus mengingat nomor pintunya, nomor pintu Masjidil Haram. Jadi ini contohnya pintunya nomor 1, namanya Sampai Abdul Aziz. Ya. Nah, jadi misalkan kita masuk pintu nomor 1, nanti kalau mau keluar dari pintu nomor 1, jadi kelihatan pakai kita itu Bapak. Tapi kalau ibu Bapak masuknya pintu nomor 1 dan keluarnya pintu 50, misalkan nanti yang satu yang nggak pulang. Jadi Allah pintu Masjidil Haram itu Bapak Ibu banyak sekali dari pintu 1 ke pintu 94. Jadi perlu kita ingat nomor pintunya biar nggak jadi bakui ya. Nah, jadi alhamdulillah sebelum kita memasuki Masjidil Haram, mari kita berdoa dulu, doa memasuki Masjidil Haram. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma antas salam antas salam wa minkas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa ilaika ya'udus salam hayyina wa hayyina Rabbana Rabbana bisalam bisalam wa adkhilna wa adkhilna jannata al-jannah darus salam darussalam tabarakta tabarakta Rabbana Rabbana wa ta'alaita wa ta'alaita ya jal jalali ya dzal jalali wal ikram wal ikram Allahumma iftahli Allahumma iftahli abwaba rahmatika rahmatika bismillahi walhamdulillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. alhamdulillah Kita sudah membaca doa memasuki Masjidil Haram. Nah, jadi sebelum kita memasuki Masjidil Haram, Bapak, ingat-ingat ya, kaki kanan kita melangkah terlebih dahulu. Ayo kita masuk. Nah, jadi saat kita memasuki Masjidil Haram, Bapak, kita berada di lantai 2. Barusan saya sudah jelaskan, kita masuk pintu nomor 1, namanya Bab Malik Abdul Aziz. Nanti kalau mau keluar dari pintu nomor 1, nah jadi sampai pintu 64. Jadi kita turun ya, kita turun ke bawah ya. Nah, jadi sekarang ini kita sudah berada di pelantaran tawaf ya. Nah, jadi kita mulai tawafnya itu dari Hajar Aswad, terus putar ke kiri Bapak, putar ke kiri. Nah, jadi Ka'bah itu selalu di sebelah kiri kita, putar ke kiri sampai 7 kali. Nanti selesainya di Hajar Aswad juga ya. Nah, jadi sebelum kita mulai tawafnya, mari kita berdoa dulu, doa melihat Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil melihat Ka'bah ya, jangan lihat saya. Allahumma Allahumma zid hadzal baita
tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa takriman wa mahabbatan wa zidman sorry sarrafahu wa azzamahu wa qarramahu mimman hajjahu awi samarahu tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa birran. Alhamdulillah kita sudah membaca doa melihat Ka'bah. Kita kumpul dulu di sini. Nah, jadi kita mulai tawafnya itu di depan Bapak, yaitu di Hajar Aswad di depan kita. Terus putar ke kiri, nanti sampai di sudut Ka'bah yang ini namanya Rukun Yamani. Kenapa disebut dengan Rukun Yamani itu Bapak? Ada yang tahu? Karena menghadap ke negara Yaman, makanya disebut dengan Rukun Yamani. Nanti kita sampai di Rukun Yamani, maka kita dianjurkan untuk istilam, mengangkat tangan kanan kita, lalu kita membaca Bismillahi Allahu Akbar walillahil hamd. Turunkan tangannya, tidak usah dikecilkan. Ya, nanti kita mengecupnya itu di Hajar Aswad. Dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad, apa yang kita baca Ibu Bapak? Yaitu doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab, sampai dengan Hajar Aswad. Nah, misalkan mau lanjut doanya juga boleh. Wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya amin ya mubar ya rabbal alamin, sampai dengan Hajar Aswad. Nah, satu tadi. Nah, jadi kita mulai tawafnya ini dari Hajar Aswad. Maju lagi Pak, maju lagi. Ibu, ke sana, mundur lagi Bu. Nah, jadi kita harus mulai dari Hajar Aswad. Ya, kalau kita tidak bisa mengecup Hajar Aswadnya secara langsung, maka kita dianjurkan mengecupnya dari jarak jauh. Caranya istilah. Saya contohkan ya. Telapak tangannya menghadap ke Hajar Aswad dan wajah kita. Lalu kita membaca Bismillahi Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, dikecup tangannya, arahkan ke Hajar Aswad. Jangan arahkan ke saya. Ya. Ayo kita geser ke sini Bu. Ke depan ayo. Nah, jadi kita harus mulai dari stop dulu. Mundur lagi Bu, mundur sebelah sana. Mundur ayo, mundur ke sana. Mundur ke sana Bu. Mundur. Sini. Ayo mundur. Mundur lagi Pak. Mundur. Sebelah sana aja. Geser Bu, geser. Nah, jadi kita mulai dari Hajar Aswad. Yang ini Bu Bapak ini Hajar Aswadnya. Nah, jadi biasanya Hajar Aswad itu tertutup oleh jamaah yang sedang mengecup Hajar Aswadnya. Lalu bagaimana kita menandai di mana letak Hajar Aswadnya Ibu Bapak? Kita lihat di sebelah kanan. Nanti di sebelah kanan ada lampu hijau Ibu Bapak. Nah, itu menandai sejajarnya kita dengan Hajar Aswad. Kalau kita mulainya di depan sini Ibu Bapak, maka tawaf kita tidak sah. Karena kenapa? Karena Hajar Aswadnya sudah kelewatan. Jadi harus jajarkan diri kita dulu dengan Hajar Aswad. Nah, jadi sekarang ini sudah sejajar atau belum? belum Ya, ayo sejajarkan diri kita dulu. Ibu Bapak, ayo. mundur Sejajarkan diri kita dulu, baru kita akan mulai tawafnya. Kalau belum sejajar, belum mulai tawafnya, ayo. Di bawah ada garis warna putih Ibu Bapak ini, ada garis warna putih. Ini. Ada sini Bu, ayo Bapak, hadap sini, hadap saya, ayo. Hadap ke saya Pak. Nah, hadap saya, ayo. Mundur. Lagi ada garis warna putih ya. Atau kita bisa lihat sebelah kanan Ibu Bapak ada lampu hijau. rombongan jamaah majelis taklim Lihat Dusun lampu Sabang hijau, Desa lihat Hajar Jumatan Aswadnya. yang Kalau sudah ada di sejajar, baru kita akan mulai istilah mengangkat telapak tangan kita. Dan di sini yang ada di Firdaus Fatimah Zahra. Kita belajar umroh dan haji. Mudah-mudahan kita semua satu rombongan taklim ini apa bisa namanya? Tongkat dengan Hajar Aswad apa namanya? Multazam. Yang ini namanya multazam Bapak. Nah, jadi mari kita mulai tawafnya Ibu. Bapak, mundur lagi mundur. Angkat Mundur. tangan kanannya. Telapak tangannya menghadap ke Hajar Aswad. Bismillahi
Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Walillahil hamd. Walillahil hamd. Kejap tangannya. Arahkan ke Hajar Aswad, ya. Jangan arahkan ke saya. Ayo, kita jalan. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Alhamdulillah. Sekarang ini kita sudah sampai di mana Ibu Bapak? Hijr Ismail. Di lingkaran Hijr Ismail. Jadi saat kita lagi tawaf 7 kali putaran, kita tidak boleh masuk ke dalam sini Ibu Bapak. Kalau belum selesai tawafnya. Karena kenapa? Karena barang siapa yang sholat di dalam lingkaran Hijr Ismail ini, ibaratnya dia sholat di dalam Ka'bah. Nah jadi kalau mau sholat di dalam Ka'bah, sholatlah di dalam lingkaran Hijr Ismail. Ibu Bapak ngerti ya? Jadi kapan kita boleh masuk Ibu? Nanti kalau kita sudah selesai tawafnya. Nah misalkan ya baru kita dapat 5 misalkan Bapak ya. Lalu kita mengeluarkan kentut, mohon maaf, batal dulu kita ya. Lalu keluar dari tempat tawaf, ambil air wudhu dulu ya. Setelah ambil air wudhu, masuk lagi. Di mana batalnya tadi? Di situ mulainya. Nah misalkan batalnya di lingkaran Hijr Ismail, di sini kita mulai lagi. Nah baru misalkan dapat 5, tinggal di 3 ya, bukan dari 0 Ibu Bapak nggih. Nggih. Ayo kita lanjut. Subhanallah. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Tinggali di niku Facebook. Dereng buka. Dari Hajar Aswad ke Rukun Yamani. Dia juga boleh, mau tinggi juga boleh. Ya. Kalau nggak bisa ngaji, boleh berdoa pakai bahasa dari mana? Dari Jawa, Jombang, dari Jombang ya, dari Jombang. Bisa bahasa Jombang ataupun bahasa Lombok juga bisa. Ya. Kebetulan saya dari Lombok, ya. Tapi Allah Maha mengetahui. Ya. Nah, seperti itu. Dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad, Rabbana atina Fid dunya hasanah. Tapi dari Hajar Aswad ke Rukun Yamani, terserah Ibu mau doa apa. Nah, tapi saya sarankan putaran pertama kita doakan orang tua kita, Ibu Bapak kita. Putaran kedua kita doakan suami istrinya. Putaran ketiga doakan anaknya, ya. Terus sampai 7 kali, ya. Ngerti Ibu ya? Ayo kita istilam, angkat tangan kanannya lagi. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Walillahil hamd. Walillahil hamd. Turunkan tangannya, gak usah dikecup, ya. Kita mengecupnya itu di Hajar Aswad. Ayo kita lanjut. Rabbana Atina fid dunya fid dunya hasanah hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Walillahil hamd. Walillahil hamd. Cium tangannya, arahkan ke Hajar Aswad. Ya, alhamdulillah. Sudah dapat berapa Ibu Bapak? 7. Dapat satu, ya. Baru dapat satu, tapi anggap saja sudah dapat 7. ya. Alhamdulillah. Kalau kita sudah selesai tawaf, mari kita menuju ke belakang makom Ibrahim Ibu Bapak ya. Ya kita menuju ke sini, kita kumpul lagi di sini. Untuk kapan kita menuju ke sini Ibu Bapak? Untuk mengerjakan yaitu apa itu? Ya kita kumpul dulu. Untuk apa kita menuju
belakang makom Ibrahim. Nah ini makom Ibrahimnya Ibu. Nah jadi kita melaksanakan sholatnya di sini, di bawah lantai 2 ya, maupun di lantai 1 maupun di lantai 2 kita mengerjakan sholat sunat tawaf yang penting di belakang makom Ibrahim. Nah jadi nanti sholatnya itu sendiri-sendiri, bukan berjamaah ya. Nah kalau sudah selesai melaksanakan sholat sunat tawafnya, baru kita akan melanjutkan lagi ke rukun umroh yang ketiga. Apa rukun umroh yang ketiga? Yaitu sa'i, lari-lari ke kecil, mulai dari Bukit Safa menuju ke Bukit Marwah. Nah, jadi di tempat lain ini banyak sekali disediakan air zam-zam, Bapak. Tetapi Fatimah Zahra menyediakan air zam-zam Semarang. Ya. Nanti kita boleh minum halal. Ayo, kita minum dulu Ibu ya. Kita minum air zam-zam dulu. Ayo. Ngomong tak itu, agaknya yang umroh bareng pesakon itu tujuh. Itu satu tahun itu seket. Bagus tak ketemu penjongkar. Ini para jamaah air zam-zam ala Semarang. Iki zam-zam. Alhamdulillah para jamaah Majelis Taklim An-Nur Dusun Sapon telah sehat. Kacek iku diculuk ngene ayo wis e. Ayo, kita akan berdoa dulu ya, berdoa dengan air zam-zam menghadap ke Ka'bah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Silakan diminum air zam-zamnya. Jam-jam Semarang, sip. Jam-jam Semarang, sip. Zam-zam Semarang. Menuju ke Bukit Safa Marwah.
kita menghadap ke Ka'bah, balik badannya menghadap ke Ka'bah. Nah, jadi sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu nih. Nah, tapi sebelum berdoa, kita harus tahu cara menghitungnya di tempat saat ini, Bu Bapak. Nah, misalkan batal wudhunya di tempat saat ini, lanjutkan lagi. Misalkan capek di tempat saat istirahat, ya, ya. Nah, cara menghitungnya di tempat saat ini, Bu Bapak. 1 ke sana, 2 ke sini, 3 ke sana, 4 ke sini, 5 ke sana, 6 ke sini. Tujuhnya, marwah. Kalau di tempat tawaf tadi kita mulai dari hajar aswad, tentunya hajar aswad. Nah, itu perbedaannya ya. Jadi mari kita berdoa dulu menghadap ke Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Abada'u bima bada Allah bihi wa rasuli inna sofa wal marwata min sa'amirillah faman hajjal baita awi atamara fala junaha alaihi ayyatawwafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa inna allaha syakirun alim. Angkat tangan kanannya. Bismillahi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Hidup tangannya, arahkan ke Ka'bahnya, jangan arahkan ke Pak Ustadznya, ya. Nah, jadi sekarang ini anggap saja sudah dapat 6 kali, Bapak. Dapat 6 kali, tinggal 1 kali, dapat 7, ya. Ayo kita lanjut. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la haula illa billah. Lalu kita sudah sampai di lampu hijau, maka kita dianjurkan untuk lari-lari sedikit, Bapak. Ayo, Rabbi ghfir warham wa'fu wa taqarrab wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam innaka antallahu al-a'addu al-adram. Subhanallah walhamdulillah. Okey lah kembali Melayu itu. Bukan makin ya. Apa Facebook ya? Ucapan terima kasih. Inna
rukun umroh yang ketiga Ibu Bapak. Sekarang kita lanjut ke rukun umroh yang keempat. Apa rukun umroh yang keempat? Yaitu tahalul atau gunting rambut. Ada yang mau digunting rambutnya? Ya. Dilewati. Siapa yang mau digunting rambutnya Ibu? Ya. Jadi alhamdulillah ya, kita sudah tahalul, berarti selesailah rangkaian umroh kita. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan menjadi kenyataan Bapak. Amin. Nah, jadi sekarang kita sudah selesai melaksanakan manasik umrohnya. Sekarang kita akan lanjut ke manasik haji. Mau haji atau cukup umroh Ibu Pak? Mau haji atau cukup umroh? Cukup umroh atau haji? Haji. Haji ya. Nah, jadi rukun haji ini ada 6 Ibu Bapak. Ada 6. Yang pertama yaitu niat. Yang kedua adalah Arafah. Yang ketiga adalah tawaf. Yang keempat adalah sa'i. Yang kelima adalah tahalul. Yang keenam tarsib. Dari niat baru kita menuju kepada Arafah. Ya, seperti itu. Apa perbedaan umroh dan haji Ibu Bapak? Perbedaan umroh dan haji cuma di Arafah, wukuf di padang Arafah. Yang lain rukunnya sama, niat sama rukunnya, tawaf sama, sa'i sama, tahalul sama, cuma di Arafah. Jadi mari kita berniat dulu. Anggap saja sekarang kita dalam tips Bapak pada hari pada tanggal berapa Ibu? Pada tanggal 8 Zulhijjah. Kita akan lihat di dalam menuju kepada Arafah. Nanti kita sampai kepada Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambutan enak pun ayo sampean rono. Ente tutup soalnya. Peteng. Sama lagi naik. Peteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kegiatan Jamaah Tahlil An-Nur Unsur Sapon Desa Cilakan yang sedang melaksanakan kegiatan yaitu haji di Daerah Semarang. Mudah-mudahan dengan harapan teman-teman melaksanakan kegiatan ini benar-benar terwujud cita-cita ini akan melaksanakan kegiatan umroh dan haji ke tanah suci Baitullah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi backgroundnya memang jadian Baca sendal lombok. cerita waktu Desa menang. itu lo sawe gak apa-apa Betul. di Facebook Langsung siaran langsung. nanti dikirim gak anu gak kena Saya Indonesia kan boten sih. terus diputar ulang gak kena Bisa. hah? Bisa. Ini beberapa tahun biasa hilang. Bagaimana sih menandai menyenangkan? Iya. Gak apa-apa. untuk
Mbak Ana, ini Abi lagi sedang istirahat. Mudah-mudahan punya sehat sama Umi. Amin. Amin. Ini Umi sama Abi lagi melaksanakan ibadah haji dan umroh. Terima kasih. Baru kita berada di Padang Arafah. Nah, jadi di depan kita ada replika tenda-tenda yang berada di Padang Arafah, Bapak. Jadi setiap tenda itu punya nomor maktab. Maktab kita nanti nomornya 113. Maktab kita di Arafah. Nanti di Mina juga sama nomor maktab kita, yaitu 113 ya. Nah, jadi sekarang mari kita masuk dulu ke maktab 113 ya. Ya, alhamdulillah sekarang ini kita sudah berada di Padang Arafah. Tempat kita melaksanakan wukuf di Padang Arafah, yaitu rukun haji yang kedua. Para jamaah lagi istirahat di maktab. Para jamaah pada istirahat di maktab Padang Arafah nomor 113. Sekarang ini kita sudah berada di Padang Arafah, rukun haji yang kedua. Nah, di sini kita melaksanakan wukuf ya. Wukuf itu mulainya kapan, Bapak? Wukuf itu mulainya masuknya sholat zuhur sampai dengan tenggelam matahari. Jadi disinilah tempat kita berkumpul dari seluruh dunia, berkumpul di Padang Arafah ini hanya satu tujuan kita itu, Bapak. Apa tujuan kita itu, Pak? Tujuan kita di sini adalah memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di Padang Arafah. Karena hari Arafah adalah hari pengampunan. Nah, jadi yang menentukan haji kita juga Arafah. Rasulullah pernah bersabda, al-hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Jadi barang siapa yang dapat wukuf di Padang Arafah, maka hajinya sah. Namun sebaliknya, barang siapa yang tidak dapat wukuf di Padang Arafah ini, maka hajinya sia-sia. Nah, jadi yang lain bisa diganti dengan bayar dah. Tapi Arafah tidak bisa diganti dengan apa-apa, Ibu, Bapak. Inilah yang menentukan haji kita. Inilah namanya puncak haji, yaitu wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Nah, jadi bukan dari pagi kita wukuf di Bapak, tapi dari masuknya sholat zuhur sampai tenggelam matahari. Jangankan kita yang lagi sehat, Ibu Bapak, tapi jamaah yang kurang sehat pun tetap melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Namanya wukuf safar. Wukuf safar itu wukufnya di dalam ambulan, ya, sambil diimpus, sambil wukuf. Wukuf itu berdiam diri di Padang Arafah. Biarpun kita dapat di Arafah cuma 5 menit berdiam diri di Padang Arafah, Bapak, maka haji kita sah. Ya, yang penting kita dapat wukuf
di padang Arafah. Ngerti Bu nggih? Nah, jadi di depan kita Ibu Bapak ada tugu warna putih di atas, itulah namanya Jabal Rahmah. Ya, sebelah kiri kita itu namanya Jabal Rahmah, tempat pertemunya Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa. Tapi Jabal Rahmah yang ada di Semarang ini, Ibu Bapak, tempat pertemunya saya dan Ibu Bapak. Ya. Mudah-mudahan kita dipertemukan di Jabal Rahmah. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya Biasanya Allah. jamaah Indonesia menyebutnya dengan Jabal Jodoh atau Jabal Kasih Sayang. Nanti kalau ada yang jomblo di sini atau mau minta jodoh, silahkan naik nanti di Jabal Rahmah, berdoa minta jodohnya. Barangkali nanti ketemu jodohnya di sana ya. Ada yang duda dan janda. Nah, jadi anggap saja sekarang ini sudah tenggelam matahari atau tepatnya sudah azan maghrib. Barulah jemaah dari padang Arafah ini menuju ke Musdalifah, berbondong-bondong meninggalkan Arafah ini pada malam hari. Ada yang naik bis, ada yang naik kereta api, ada yang jalan kaki malam-malam. Beribu-ribuan. Kita berdiri, sekarang kita akan menuju ke Musdalifah. Kita belok ke kiri sambil kita membaca tasbih, sambil kita menuju ke Musdalifah. Jadi sekitar jam 10 malam atau jam 11 malam kita sampai di Musdalifah ya. Nah, jadi anggap saja sekarang ini jam 11 malam Ibu Bapak ya. Jam 11 malam. Nah, jadi kita mabit di sini. Mabit itu berdiam diri Ibu Bapak. Berdiam diri sampai larut malam. Nah, jadi kita meninggalkan Musdalifah ini sampai jam 12 malam ke atas. Jam 12 malam ke atas, sekitar jam 1 kita baru meninggalkan Musdalifah. Nah, sambil kita mabit di Musdalifah, sambil kita mencari kerikil. Nah, jadi nanti setiap jamaah dikasih tas, Bapak ini dikasih tas untuk membawa kerikil dari Musdalifah ke Mina. Nah, jadi yang kita ambil kalau kita mengambil napersani itu Ibu, kita berdiam diri di Mina selama 3 hari 3 malam. Itu napersani. Kalau naper awal 2 hari 2 malam di Mina. Ya. Nah, jadi kalau kita mengambil napersani, kita mengambil kerikil di Musdalifah sebanyak 70 kerikil aslinya. Tapi kalau mengambil napar awal, kita mengambil kerikil di Musdalifah sebanyak 49. Tapi kalau di Semarang, kita ambil contohnya saja. Ya, 7 ya. 7, silakan ya. Kerikil Ibu nih, Bapak ya. Kerikil bukan batu. Kalau batu untuk bangun rumah ya. Tapi kalau kerikil untuk kita melontar ya. Silakan ambil kerikilnya dulu. Sebanyak 7 ya. Ayo. Sampun. Ayo. Ketemu Musdalifah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha Paling nek lungguh ki meneh. Sekarang ini kita sudah sampai di Mina pada tanggal 10 Zulhijjah. Pada pagi hari kita sudah sampai di Mina, Bapak ya. Nah, jadi pada tanggal 10 itu Ibu Bapak, kita cuma melontar 1 tugu atau 1 jamaroh. Nah, di sini ada 3 jamaroh Ibu Bapak di depan kita. Yang pertama namanya Jamratul Ula. Yang kedua namanya Jamratul Wusta.
ketiga namanya Jumratul Aqobah. Nah jadi pada tanggal 10 itu kita cuma melontar Jumratul Aqobah saja. Ayo, yang dua ini kita lewatkan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Ini para jamaah lagi melempar jumroh. Kita akan melempar, kita muter lagi. Baru kita di sini melaksanakan tahlul awal gunting rambut yang pertama di Mina untuk menghentikan larangan ihramnya ya. Nah kita kumpul di depan dulu. Kita sudah melaksanakan Jumratul Aqobah untuk menghentikan larangan ihram. Ya. Jadi kita menjaga larangan ihram itu dari tanggal 8, tanggal 9 sampai tanggal 10. Barulah kita tahallul di Mina untuk menghentikan larangan ihramnya. Itu baru pertama ibu gunting rambut. Kalau haji 2 kali kita gunting rambut. Kalau guntingan pertama larangan ihramnya sudah tidak berlaku lagi. Tapi masih ada satu yang masih dilarang, yaitu suami istri tidak boleh berkumpul. Itu masih dilarang. Kalau misalkan mutawifnya langsung kita dibawa ke Masjidil Haram boleh untuk mengerjakan rukun haji selanjutnya, yaitu tawaf ifadah atau tawaf haji. Tapi nanti mutawif di sana dia lihat situasi di lapangan. Misalkan penuh di Masjidil Haram atau jemaahnya masih kurang fit, kita pulang dulu ke tenda Mina. Besok kita tahu mengerjakan tawaf ibadahnya, tawaf hajinya. Nah, jadi besok tanggal 11 Ibu Bapak, ya. Besok kalau mau datang lagi silahkan ya. Nah besok tanggal 11 kita melontarnya dari Ula, Wusta dan Aqobah. Tiga-tiganya kita lontar membawa 21 kerikil, masing-masing 7. Selesai di Aqobah pulang lagi ke tenda Mina. Mati di sana, tidur di sana, makan di sana. Besok tanggal 12 udah Wusta Aqobah 21 kerikil. Selesai di Aqobah pulang lagi ke tenda Mina. Kalau mau selesai di nafar awal pulang ke hotel. Tapi kalau mau lanjut ke Pertani, lanjut sampai tanggal 13, 3 hari 3 malam ini di Mina. Nah, jadi tanggal 13 kita 21 juga udah Wusta dan Aqobah. Kalau selesai di Mina baru kita
kita menuju ke hotel mengerjakan tawaf ibadah di Masjidil Haram, tawaf haji. Tawaf 7 kali putaran, sa'i 7 kali putaran, baru gunting rambut lagi di Bukit Marwah ya, di Bukit Marwah gunting rambut yang kedua atau yang terakhir. Kalau sudah gunting rambut yang terakhir, maka haji kita sudah sempurna. Alhamdulillah. Mudah-mudahan menjadi kenyataan itu ya. Amin. Nah, jadi di belakang ibu bapak itulah gambaran terowongan Mina ya, terowongan Mina. Nah, jadi sebelah terowongan Mina itulah tempat-tempat tenda haji reguler jamaah Indonesia. Tapi sekarang ini ibu bapak sedang mengerjakan haji plus ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi selesai rangkaian haji kita ya. Mudah-mudahan menjadi kenyataan. Mudah-mudahan Amin. ibu bapak sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dilimpahkan rezekinya. Semoga menaikkan ibadah umrah dan juga ibadah haji. Mudah-mudahan anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Nah, jadi cukup di sini pertemuan kita ibu bapak ya, kurang lebihnya saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Dan sudah selesai ya, sudah selesai haji kita ya. Nah, jadi sekarang ini sudah jadi haji ya, nanti pulang dari sini paspornya jangan sampai hilang ya, oke? Nanti takut nggak bisa pulang ke Indonesia ya, kalau paspornya hilang ya. Nah, jadi ya cukup di sini pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lambaikan tangan. Terima kasih Pak. Lambaikan tangan semuanya. Aduh. Kameranya